Tetapi diri sejati kita kan asalnya dari Allah, harus kembalinya ke Allah. Makanya harus tahu jalan untuk pulang ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, selalu hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keselamatan bagi seluruh makhluk, dimanapun mereka berada. Orang yang sudah terkena celupan Allah, cirinya dapat dikenali dari welas asihnya. Karena Allah itu maha welas, maha asih, maha pengasih, maha penyayang. Maka orang yang sudah terkena celupannya Allah, sibgot Allah, cirinya gampang dikenali. Dia itu penuh cinta kasih. Jangankan orang yang sayang sama dia, orang yang membenci dia, yang menjatuhkan nama baik dia, bahkan orang yang senantiasa menghina dia, dia tetap saja penuh cinta kasih. Dan orang yang sudah sampai di kesadaran itu, cinta kasihnya itu sudah tanpa syarat, tanpa batas. Dan orang yang sudah berkesadaran seperti itu tidak pernah menganggap di semesta ini ada lawan tanding. Yang ada adalah teman sanding. Sekarang ini manusia senang sekali menduelkan perbedaan, bukan menduetkan keberagaman. Senang sekali mentandingkan perbedaan, bukan mensandingkan perbedaan. Itu sebabnya kegagalan menduetkan perbedaan, kegagalan mensandingkan perbedaan itu membuat cekcok dan pertengkaran terjadi di mana-mana. Dari level yang paling kecil di rumah tangga sampai level yang paling besar, bangsa sekaligus juga dunia. Apa sumber utama pertikaian manusia? Sumber utamanya adalah karena manusia itu banyak yang lupa akan jati dirinya sendiri. Berapa banyak manusia yang tidak sadar kalau dirinya itu adalah makhluk cahaya? Berapa banyak manusia yang tidak sadar kalau dirinya itu adalah makhluk spiritual? Makhluk cahaya yang diutus ke semesta ini untuk mencahayakan semesta. Berapa banyak manusia yang tidak sadar kalau dia datang ke semesta ini hasil buah cinta. Cinta kasih Allah yang disemaikan pada ayah kita, pada ibu kita, kemudian ayah dan ibu kita berpelukan, itu yang membuat kita ada di sini. Dan kita tidak ada di sini kalau ayah ibu kita pukul-pukulan. Sadar saja bahwa kita itu adalah produk pelukan. Sadar kalau kita ini adalah produk cinta, harusnya kita ini pelukan terus, rangkul semua orang. Belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan. Karena 8 miliar penduduk bumi hari ini wajahnya saja berbeda, karakternya berbeda. Yang luar biasa dari dia sang pemilik semesta ini tidak pusing menciptakan yang berbeda. Kalau kita lihat di masjid ini saja, kalau mau melihat kebesaran Allah di masjid ini saja, dari ujung kanan sana sampai ujung kiri sini, lihat wajah kita semua berbeda. Kalau semua saya suruh bicara, frekuensi, getaran suara kita semuanya berbeda. Bayangkan sekarang 8 miliar penduduk bumi diciptakan berbeda. Artinya apa? Yang menciptakan perbedaan bukanlah kita, tapi dia sang pemilik semesta. Lalu kenapa diciptakan berbeda? Supaya kita bisa saling mengarifi, lita'arafu, supaya kita bisa saling mengenal. Ketika kita saling mengenal, maka akan tumbuh kedewasaan kita. Itulah pentingnya kita menyadari bahwa kita berbeda, bahwa setiap manusia itu unik. Oleh karena itu, jangan pernah kita ingin menjadi siapapun. Jatuhkan
cita-cita untuk menjadi siapapun. Hancurkan cita-cita untuk menjadi siapapun. Karena setiap manusia datang ke semesta ini hanya untuk menjadi dirinya sendiri. Sumber penderitaan utama manusia adalah karena kita selama ini mengizinkan kita menjadi apa kata orang tentang diri kita. Itu yang membuat kita menjadi tersinggungan, baperan, gampang terpengaruh dengan apa kata orang tentang kita. Apalagi dunia informasi begitu dekat dengan tangan kita. Hanya mengangkat alat yang seperti ini sekarang, kita menjadi tahu semua urusan-urusan dunia sekecil apapun. Bayangkan kalau kita tidak punya benteng di sini. Semua akan mempengaruhi pola pikir kita. Oleh karena itu, saya mengajak para sahabat, ayah, bunda, mari kita kembali pada jati diri kita, kembali menjadi diri kita yang direncanakan semesta. Karena apa? Tidak ada kelahiran yang kebetulan. Allah mengatakan, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Allah sang arsitek agung yang telah merencanakan kelahiran kita semua sesuai dengan rencana Dia. Yang punya tujuan atas kelahiran kita adalah Dia. Jangan coba-coba membuat rumusan tujuan hidup baru di sini. Jangan coba-coba membuat visi misi baru di sini. Karena kita datang ke sini menjadi utusan semesta untuk menjalankan visi dan misi semesta. Begitu kita membuat rumusan tujuan visi baru di sini yang berbeda dengan cita-cita semesta yang awal, yang terjadi kita akan deadlock selamanya. Itu yang membuat hidup kita menjadi lelah. Banyak yang merasa lelah, menua belum pada saatnya. Kenapa? Tidak bisa menikmati kehidupan. Oleh karena itu, hari ini saya mengambil topik yang sederhana. Jangan takut kehidupan akan berakhir. Takutlah kalau kehidupan tak pernah dimulai. Saya cuma khawatir saja. Semua kita takut kehidupan kita berakhir, padahal kita belum pernah memulai kehidupan. Kenapa kita belum pernah memulai kehidupan? Karena semua aktivitas yang kita lakukan saat ini di kehidupan kita tidak ada tujuannya, tidak jelas fokusnya, tidak jelas arahnya. Kita hanya mengikuti lingkungan kita, membawa kita kemanapun mereka mau. Betul apa tidak? Orang ke pengajian, ikut aja ke pengajian, semoga dapat pahala. Orang pergi ke sana, ikut saja ke sana, tidak punya tujuan. Terus kita menjadikan diri kita menjadi orang lain. Kita korbankan diri kita, tidak menjadi diri kita sendiri. Lalu setelah tua baru bingung. Jiwa kita kering kerontang, tubuh kita mulai melemah. Dunia sudah meninggalkan kita. Sobat-sobat lama yang akrab dengan kita tidak bersama kita lagi. Di situ setiap manusia mengalami kebingungan. Dunia sudah menjauh, jiwa kita juga kering kerontang. Kenapa? Karena jiwa ini ditelantarkan selama bertahun-tahun tidak pernah diurus. Makanya istilah leluhur kita di tanah Priangan itu, semoga kita bisa mulih kajati mulang kasal. Mulih kajati mulang ke asal. Yang mulih kajati itu sejatinya diri kita. Yang pulang ke asal, asalnya tubuh kita. Tidak usah membeli tanah kuburan, gak usah. Karena ketika tubuh ini ditinggalkan oleh sejatinya, membusuk, tetangga kita juga pasti merasa bau dan tidak nyaman. Pasti akan diasingkan dengan sendirinya. Tidak perlu merencanakan rumah masa depan yang jasmani, tidak perlu. Tidak usah cemas dan khawatir hari ini belum punya kuburan keluarga. Nggak usah. Nggak usah cemas kalau hari ini uang kita tidak cukup untuk membeli kuburan untuk kita mati. Nggak usah dipikirkan. Sungai masih luas. Laut juga masih luas. Mau balik ke laut, mau bola ke sungai, tetap aja mulang ke asal. Asal nanti dunia, balik ke dunia. Itu raga. Tetapi diri sejati kita kan asalnya dari Allah. Harus kembalinya ke Allah. Makanya harus tahu jalan untuk pulang ke Allah. Dan selama ini banyak sekali kita melakukan aktivitas yang mengikuti kebanyakan orang, yang populer, sementara kita tidak mengerti itu aktivitas buat apa. Contoh sederhana saja. Begitu semua orang puasa, kita puasa saja. Mengikuti kebanyakan orang. Pokoknya sahur kita bangun, kemudian sahur kita makan, setelah itu tidak makan, tidak minum, ya sudah maghrib baru makan lagi.
Akibatnya kita hanya terjebak oleh rutinitas. Apakah itu bagus? Bagus. Dari sisi kesehatan itu oke. Sudah diteliti oleh Profesor Yasunir Osumi. Bahkan beliau mendapatkan hadiah Nobel ya dengan teorinya yang disebut dengan teori autopagi. Bagaimana mempuasakan tubuh jasmani ini? Ternyata tubuh jasmani ketika dilaparkan menghasilkan yang disebut dengan protein raksasa, namanya autopagisom. Dan protein itu akan melalap habis semua sel-sel mati yang tertinggal dalam tubuh kita. Ini sains. Gaul dikit makanya. Tetapi apakah cukup? Tidak. Karena Rasulullah mendefinisikan saum berbeda dengan puasa. Kata Rasul, lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa yang menyebabkan kita jumpa dengan Tuhan? Jelas bukan makan candil, jelas bukan makan kolak, jelas bukan makan kurma. Otak kita sudah rusak. Begitu dengar kata berbuka, yang terpikir oleh kita adalah makanan. Padahal berbuka makanan tidak ada kaitannya jumpa dengan Tuhan. Karena jumpa dengan Tuhan kaitannya adalah buka mata kolbu. Maka keluarlah teori yang namanya takjil. Takjil itu segerakan, segerakan, segerakan itu takjil sudah menjadi nama makanan. Maka di mana-mana ada tulisan setiap orang jualan bulan Ramadan takjil. Padahal takjil bahasa Arab artinya segerakan, segerakan, segerakan. Takjil itu segerakan, segerakan apa? Segerakan berbuka supaya tidak lolong bonconong, supaya tidak tertipu, supaya tidak dalam kegelapan. Karena sepanjang kita tinggal dalam kegelapan, salah persepsi, salah proyeksi menjadi biasa. Imsak, imsak. Apa imsak itu artinya? Imsak itu artinya ya, akhirkan, akhirkan, tahan, gitu maksudnya imsak itu. Kalau kita sudah berbuka, akhirkan, jangan sampai nutup lagi. Tahan. Itu maksudnya. Taunya imsak itu batas untuk tidak makan, tidak minum. Karena kita puas dengan apa kata orang, ya nggak masalah. Cuman ya kita dapatnya rezekinya segitu. Bikin Idul Fitri rame, bikin makanan itu makanan ini. Padahal di Quran jelas, jelas di Quran yang namanya Idul Fitri itu adalah hari raya di mana kita akan merayakannya dengan hidangan dari langit. Disebutnya Al-Maidah. Apa hidangan dari langit? Langit itu artinya alam tinggi. Hidangan dari alam tinggi apa? Kebijaksanaan, kesabaran, kerendahan hati, kelembutan, cinta kasih. Itu harusnya makanan perayaan Idul Fitri. Sampai Nabi Isa itu berdoa kepada Allah, diabadikan dalam Al-Quran. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunulana id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu menjadi hari raya bagiku. Jadi hari raya itu sebetulnya saat dimana kita mendapatkan hidangan dari langit, penuh sukacita, penuh cinta. Hidangan dari langit artinya apa? Kita kembali pada jati diri kita sendiri. Itu yang sebetulnya tahaluk bi akhlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Makanya Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Aku berbuat baik kepada kamu bukan karena kebaikanmu. Aku berbuat baik kepada kamu karena cinta kasihku yang terlalu besar. Karena aku maha pengasih, aku maha penyayang. Makanya Allah menyayangi kita. Apapun perilaku kita, tidak ada kaitan. Dia tetap menyayangi kita. Jangan percaya sama orang-orang yang suka menakut-nakuti kita. Katanya Allah itu kalau kita baik kepada dia, maka dia akan baik kepada kita. Kalau kita tidak baik kepada dia, maka dia akan mengutuk kita, menzalimi kita. Tuhan macam apa yang dendaman kayak gitu? Dia maha pengasih, dia maha penyayang. Cuman kita diajarkan hukum sebab akibat. Begitu kamu mengambil sebab yang baik, kamu akan mendapatkan akhir yang baik. Begitu kamu mengambil sebab yang buruk, kamu juga akan belajar bertanggung jawab untuk menerima risiko dari pilihanmu sendiri. Jadi sebetulnya itu yang disebut dengan akhirat. Akhirat itu akhir dari perbuatan.
Itu yang namanya akhirat. Makanya akhirat itu ada. Kapan? Ya sekarang. Karena akhirat itu akhir dari semua tindakan. Kamu mencuri, ya masuk penjara. Akhir dari semua tindakan itu pasti ada. Itu akhirat yang dirasakan kita saat ini. Nah akhirat yang nanti, ya sudah nanti lagi. Karena saya percaya, kalau sekarang kita mengakhiri semua dengan kebaikan di dunia, ya kita juga udah pasti dijamin kebaikan di sana, betul nggak? Gitu. Mas saya mengajarkan surga dan neraka di sini saat ini sekarang itu karena Quran yang mengajarkan. Di Quran dikatakan fa'ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Di mana kita bernafas? Di tubuh ini. Karena kalau kita sudah keluar dari sini nggak ada nafas. Nafas itu penghubung antara ruhku yang di dalam dengan semesta yang tanpa batas ini. Ketika ditiupkan ke sini baru ada nafas. Ketika sudah tidak di sini lagi ya nggak ada nafas. Sedangkan Quran mengatakan neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Dan dikatakan di Quran juga ternyata surga itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada, kata Quran. Jadi saya bukan berarti tidak percaya dengan surga dan neraka yang nanti. Itu makan belum saya alami. Sudah, saya bikin saja surga di sini saat ini. Orang lain marah sama saya nggak mau marah. Orang lain memfitnah saya tidak akan melawannya. Orang lain menghajar saya maafkan. Buat apa saya menciptakan keributan di sini? Nah, saya menciptakan surga di sini, berarti saya juga akan kebagian surga dong di sana. Itu maksud saya. Makanya Nabi Muhammad dilempari orang sampai berdarah-darah. Malah Nabi Muhammad cuma Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa orang bijaksana begitu. Ketika dilempari, ketika dikejar-kejar, doanya luar biasa. Tidak ada doa dari mulut seorang suci itu, ya Allah hancurkan orang ini, enggak ada. Doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah mereka. Mereka memperlakukan itu kepada saya karena mereka tidak tahu yang saya sampaikan. Itu doa orang bijaksana begitu. Makanya jangan berdiskusi dan berdebat dengan orang bodoh. Doakan saja semoga jadi orang yang bijaksana. Itu aja. Semoga suatu saat dapat petunjuk. Karena repot kalau diskusi dengan mereka. Paling yang keluar kekerasan. Paham? Oke. Jadi jangan takut kehidupan akan berakhir. Takutlah kalau kehidupan tak pernah dimulai. Apa kompetensi yang mau dibangun? Kompetensinya adalah selesai kajian ini, semua para sahabat akan tahu apakah kehidupan kita sudah dimulai atau belum. Jangan-jangan kita ini cuma ngaku hidup tetapi sesungguhnya belum hidup. Karena ciri orang hidup apa? Apa ciri orang hidup? Ciri orang hidup itu eling. Ciri orang hidup itu sadar. Ciri orang hidup itu mawas diri. Itu ciri hidup. Ya jelas dong, ciri hidup nafas. Tapi apakah semua yang bernafas ini eling? Semua yang bernapas ini sadar? Semua yang bernapas ini mawas diri? Itu pertanyaannya. Jadi oleh karena itu selesai kajian ini, semoga kita tahu, oh di usia setua ini ternyata saya belum memulai kehidupan. Takut kehidupan berakhir padahal kehidupan belum dimulai. Nanti perhatikan indikator-indikatornya. Apa saja indikasi kalau kehidupan kita belum dimulai. Sudah siap? Baik. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi kajian kita hari ini. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan, pintu kebijaksanaan, pintu hikmah untuk kita bisa menyerap energi ilahi yang akan ditumpahkan hari ini.
Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin banyak sekali manusia yang hari ini masih menakuti kematian. Dan kematian dianggap sebagai akhir dari kehidupan. Padahal kematian bukan akhir dari kehidupan. Kematian itu adalah hanya rangkaian dari kehidupan untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Jadi kematian itu persis seperti portal. Seperti portal. Kalau mobil kita set jalan, di sini ada portal. Begitu portal dibuka, ya sudah. Titik akhir saat kita berhenti akan menjadi titik awal saat kita jalan lagi. Paham ya? Kebayang portal? Oke. Makanya kesadaran terakhir seseorang ketika dia mati itu akan menjadi kesadaran awal dia saat dia harus melanjutkan kehidupan kembali. Itulah rahasia semesta. Karena kebijaksanaannya kita diulang-ulang diberi kesempatan hidup selanjutnya. Maka di Quran dikatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum, terus wa ilaihi turja'un. Sebelum kembali kepada Allah, kita diberi kesempatan untuk mengalami siklus kehidupan. Oleh karena itu ada 3 tugas kita di sini. 1, meluruskan jalan bengkok yang pernah kita lalui. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Dan yang ketiga, mungkin ada karma yang harus dibalaskan oleh semesta. Lihat saya semuanya. Sekarang kita bernafas. Oke, napas itu cuma 2. Masuk, tinggal, keluar. Masuk, tinggal, keluar. Siapa yang masuk? Oksigen. Kalau napas itu oksigen, harusnya setiap orang yang bisa beli ventilator nggak mati-mati. Faktanya walaupun dia bisa beli ventilator, tetap saja ada akhirnya mati juga. Awas, oksigen itu hanya urusan jasmaninya. Tapi napas itu adalah sang hidup yang sedang dipinjamkan kepada kita. Dari mana kita ambil napas? Dari sini. Setuju? Dan kemana kita mengembalikan nafas? Ke sini. Setuju? Dan ini akan selalu ada dimanapun. Saya tinggal di sini, ini ada. Saya keluar, ini ada. Saya ke Jakarta, ini ada. Saya ke Amerika, ini ada. Saya ke Mars, ini ada. Kenapa? Karena ruang kosong itu jauh lebih luas daripada materi pengisinya. Cuman kita sering tertipu. Coba, kalau kita sedang melihat ke atas, kemudian tiba-tiba ada burung, bilangnya apa? Bilangnya apa? Ada burung, itu aja. Padahal sebenarnya yang kelihatan besarnya itu kan ruang kosong. Betul nggak? Harusnya kalau orang yang jujur, waras pikirannya, ada ruang kosong, ada isinya burung. Pernah nggak ngomong gitu? Coba lihat ke depan sini, lihat saya, lihat ke depan, lihat apa? Lihat ruang kosong kan? Tetapi ada isinya, saya. Dan saya jauh lebih kecil daripada ruang kosong. Dan ruang kosong itu tidak bisa dibeli. Nih ibu-ibu beli cincin emas. Berapa emas 1 gram sekarang? 1 juta kan? Oke. Jadi kalau beli emas 5 gram untuk cincin sudah 5 juta. Mahal apa tidak? Mahal. Padahal yang dipakai kan ruang kosongnya. Betul apa tidak? Masih mikir? Lah sekarang cincin kalau nggak ada ruang kosongnya gimana makainya? Kan sebetulnya yang dipakai tuh yang bolongnya. Mikir kayak gitu. Betul apa tidak? Beli kalung yang dipakai apanya? Ruang kosongnya. Beli panci yang dipakai apanya? Baru sadar.
Beli piring yang dipakai apanya? Lah, beli baju yang dipakai apanya? Kan yang kosongnya. Tapi kita menganggap ruang kosong itu kosong aja. Padahal leluhur kita bilang ini kosong tapi isi, isi tapi kosong. Kenapa? Kita mengambil kehidupan dari sini dan kemudian mengembalikan kehidupan ke sini. Dan pada akhirnya nafas kita itu masuk, keluar, gak masuk lagi. Makanya kita sering mengatakan ketika orang mati, menghembuskan nafas yang terakhir. Kemana itu nafas? Ya ke sini, nggak kemana-mana kok, ke sini, gitu aja. Sekarang saya tanya, kita ini sekarang hidup apa mati? Hidup mati. Ketika napas masuk hidup, napas keluar mati. Cuma keburu masuk lagi, hidup lagi. Nah, karena terus menerus frekuensinya sangat besar. Akibatnya kita merasa seakan-akan kita itu hidup terus. Padahal kita saat ini sudah hidup mati, hidup mati, hidup mati. Jadi sebetulnya apakah kita sudah mengalami pengalaman mati? Kenapa takut? Lah sekarang aja kita sudah mengalami pengalaman hidup mati kok. Lu kenapa takut? Gak apa-apa kok, mati itu cuma menghembuskan napas terakhir. Setelah itu gak balik lagi. Itu aja. Kemana? Ke sini. Nah, persoalannya adalah saat dia ke sini, apakah dia bisa bersenyawa dengan ini atau tidak? Itu masalahnya. Minyak ketika dimasukkan ke dalam air, dia tinggal dalam air, tetapi tidak bersenyawa dengan air. Kenapa? Karena di dalam minyak itu ada airnya sekaligus ada unsur lain. Disebut ada ketidakmurnian di situ. Tapi begitu minyak disuling, ambil airnya saja, satukan dengan air yang ada, baru bersenyawa. Senyawa itu artinya ikatan. Makanya kita sering menyebut nyawa, nyawa, nyawa. Kita sudah salah kaprah. Kalau bicara nyawa, pasti bicara ruh. Itu salah kaprah. Nyawa itu bahasa kimia. Tanya tuh sama Ayah Dedi. Senyawa itu artinya berikatan. Kapan bisa berikatan? Kalau dia itu adalah senyawa. Kalau tidak senyawa tidak akan berikatan. Maaf, kita ini sekarang tinggal dalam tubuhnya Tuhan sebetulnya. Karena Allah sendiri yang mengatakan, aku meliputi semesta raya. Apa yang meliputi semesta raya? Bukan ruang kosong. Ini bahasa sederhana. Kalau nggak ngerti itu kebangetan. Ini saya udah membuka sedikit rahasia. Coba dengarkan kata-kata saya. Aku meliputi semesta raya. Aku meliputi semua makhluk. Clear? Apa yang meliputi semua makhluk? Bukannya ini? Bukannya kita ngambil kehidupan dari sini? Bukannya setiap makhluk ngambil kehidupan dari sini? Bukannya pecai, wortel, bawang ngambil kehidupan dari sini? Jadi apa ini sesungguhnya? Ini ruang kesadaran, sering disebut energi. Makanya kita harus bisa menyaksikan ini tuh apa sebetulnya. Nah, belum, nggak akan saya kasih dulu ilmunya, mahal itu. Kalau saya sih udah bisa lihat. Kalian mau melihatnya, bolong aja. Kalau saya nggak begitu. Itulah pentingnya supaya kita nggak bolong terus. Makanya harus berhenti dari kebutaan supaya kasaf ini terbuka. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Nah, perhatikan saya. Ngambil kehidupan dari sini dan kemudian mengembalikan kehidupan di sini. Perhatikan saya. Saat kehidupan masuk ke sini, perhatikan. Apa yang terjadi di sini? Apa yang sedang terjadi di sini? Di ruang cipta ini. Kalau di ruang cipta sedang menciptakan negatif, pikiran negatif, buruk sangka, bla bla bla, semua yang negatif itu direkam oleh sang hidup yang masuk ke sini dan kemudian dibawa oleh sang hidup ke ruang kehidupan. Itu akan menjadi realitas kehidupan.
Ketika di sini positif akan positif, ketika di sini negatif negatif. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini sebetulnya rekaman data yang dibuat oleh kita sendiri. Jadi kesimpulannya, di mana kita menyimpan rekaman data itu? Di sini bukan? Dan data ini siap untuk dikembalikan kepada pemilik datanya. Kenapa hari ini saya ditipu orang? Itu hanya mengingatkan kalau kamu pernah menipu orang. Kenapa hari ini saya disakiti orang? Hanya sedang mengingatkan kalau dulu kamu juga pernah menyakiti orang. Itu yang disebut dengan hukum sebab akibat. Dan itu terjadi sudah mulai dari sekarang. Cuman kita tidak menyadarinya. Kenapa? Ya terlalu standar ilmunya. Ini saya kasih hadiah ya untuk kita datang ke sini, agak di-upgrade sedikit ilmunya supaya canggih. Yuk, pertanyaannya, apakah kehidupan ini sudah dimulai atau belum? Baik, kita lanjut. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-88. Ini kita pakai Quran ya supaya kelihatan ngajinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allah ilahan akhar. Janganlah kamu seru bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Jadi selama kita tidak tahu dan kenal kepada Allah, saat kita menyeru Allah sekaligus juga kita menyeru yang lain. Karena tidak jelas yang diseru yang mana. Itulah pentingnya kita tahu dan kenal kepada Allah, supaya fokus yang diserunya yang mana. Makanya Allah bilang, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu seru bersama Allah Tuhan apapun yang lain. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yuk. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kan ada kalimat tauhid itu ada 4. Yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain anta, kamu. Tidak ada Tuhan selain aku, ana. Makanya ada 4 kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Itu semua harus jadi pengalaman pribadi. Gimana caranya? Stop dulu. Nanti itu. Ini baru warming up-nya dulu. Bagi yang mau ya tentu saja bisa mengalami itu. Ya tidak sulit. Kalau orang bilang sulit, wah itu karena tidak tahu ilmunya. Ya, saya kasih tahu. Kalau ketemu dengan saya sulit. Karena saya terbatas. Saya ada di sini, saya tidak ada di sana. Saya juga kerja. Harus janjian. Tetapi kalau kita mau bertemu dengan Dia, sang pemilik semesta ini, Dia ada di mana-mana. Dia tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Pintu gapuranya selalu terbuka. Kapanpun kita mau datang, Dia selalu siap sedia. Luar biasa kan? Jadi kalau orang mengatakan untuk sampai kepada Dia itu sulit, itu karena ya mohon maaf, belum tahu aja. Selebar itu kuasanya. Yuk kita lihat. Janganlah kamu seru bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Ini kalimatnya sangat luar biasa. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Pernah nggak dengar kalimat begini? Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ kamu akan mendapatkan wajahku. Pernah dengar itu? Coba memalingkan ke sana dapat lihat apa? Lihat ini kan? Memalingkan ke sini lihat apa? Lihat ini kan? Memalingkan ke sana lihat apa? Melihat ini kan? Ke sana melihat ini kan? Ini akan selalu ada.
Tapi yang bersifat materi ada dan tiada, ini selamanya akan selalu ada. Bisa nangkap? Wah, kalau nggak bisa nangkap ini, saya harus buka rahasianya gimana aja, ini udah keterlaluan nih saya buka rahasia. Kemanapun kamu memalingkan wajah, kamu akan mendapati aku. Aduh, terlalu jelas. Nah, coba perhatikan, segala sesuatu akan musnah kecuali wajahnya. Yang akan selalu ada di semesta itu apa? Ya ini. Dulu ini sudah ada. Semua yang bersifat materi, tanah, matahari, bumi, semua itu semua adanya belakangan. Yang ada duluan ya ini. Dan semua juga nanti akan tidak ada. Yang ada ya ini lagi. Paham? Dah, stop dulu sampai situ. Ngaji tauhidnya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, baginya lah segala kebijaksanaan dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Semua akan kembali. Kemana? Ya ke sini. Kalau kita mau belajar sains, bagaimana terbentuknya bintang-bintang, planet-planet, wah, kan sebetulnya ya awalnya itu suatu kekosongan kemudian menciptakan energi. Lalu energi menciptakan materi. Dan materi awal yang diciptakan itu adalah atom. Berapa banyak? Tidak banyak atom yang diciptakan pertama kali. Itu cuma atom-atom tertentu yang dibutuhkan untuk terjadinya proses penciptaan materi yang lain. Makanya Einstein mengatakan materi setara dengan energi. Artinya semua yang bersifat materi hari ini berasal dari energi. Oleh karena itu maka semua yang bersifat materi nanti akan musnah kembali lagi menjadi energi. Karena energi itu kekal, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Hukum kekekalan energi, yang kekal siapa? Kita pusing ya belajar fisika dengan belajar tauhid itu dulu terpisah ya. Karena kita nggak ngerti. Padahal yang materi dengan yang imateri itu simetri. Makanya ada yang mengkritik saya. Berani-berani ngomong agama, katanya ahli fisika. Lah, memangnya agama itu memangnya monopoli siapa? Karena Allah udah bilang, Yadillahu linuri mayasya. Aku akan menunjukkan pada cahayanya siapa saja yang aku kehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah? Yang punya kehendak. Bukankah itu kebebasan dari Allah? Allah itu demokratis sekali. Jadi bohong kalau Allah itu mengunggulkan si A, tidak mengunggulkan si B. Tuhan macam apa kayak gitu? Dia maha adil, dia maha luas. Makanya Allah udah bilang, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia menurut aku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa, siapapun itu. Nah, apa pesan dari ayat ini? Pesan dari ayat ini adalah satu, perhatikan saya. Segala sesuatu yang bersifat materi akan binasa. Satu-satunya yang tidak akan binasa adalah wajahnya. Jadi oleh karena itu kita akan kembali ke asal kita sendiri. Bukankah kembali ke asal itu merupakan suatu kebahagiaan? Bukankah kembali ke asal itu merupakan sebuah perayaan? Bukankah ketika kalian mau mudik, lebaran, puasanya belum mulai, sudah beli tiket kereta api saking bahagianya? Bahkan puasa belum mulai sudah merencanakan apa yang mau dibawa ke kampung? Itu berarti kerinduan akan kampung asal. Sayang kita baru rindu pada kampung asal jasmani kita. Kita tidak rindu pada kampung asal rohani kita. Rindu gak? Rindu mudik gak? Nah, kenapa kita tidak rindu mudik ke kampung asal? Karena sampai sekarang kita belum sadar segala sesuatu akan musnah kecuali apa? Wajahnya. Apa yang ditakutkan? Selesai kuliah dengan saya hari ini, keluar dari ruangan ini, gak takut lagi kehidupan akan berakhir. Tapi selesai dari sini akan memulai memikirkan bagaimana cara memulai kehidupan. Setuju? Oke. Satu, pelan-pelan ya ngajinya. Ini kecepatan ngajinya 5 km per jam. Ya, kalau 80 km per jam repot.
Kadang-kadang mohon maaf, pikiran saya ini kadang-kadang kecepatannya itu melampaui mulut saya. Kadang-kadang mulut ini masih balelo, ini udah bergerak jauh. Suatu saat temukan kecerdasan yang melampaui pikiran. Temukan, bisa. Dan ini tidak diajarkan di akademi, tidak diajarkan di universitas. Universitas melulu hanya berbicara masalah intelektualitas. Ilmu yang kayak gini adanya di sini, pesantrennya di sini, di dalam sini. Itu yang disebut dengan ilmu kesadaran. Makanya beda antara intelektualitas dengan intelijensia. Beda. Intelijensia berhubungan dengan kesadaran, intelektualitas berhubungan dengan aspek kognitif, keterampilan berpikir. Makanya siapapun yang melihat Quran hanya dengan mata lahir, dia hanya melihat kata-kata. Siapa yang melihat Quran dengan dengan pikirannya, dia hanya melihat pengetahuan. Tapi siapa yang melihat Quran dengan mata kolbunya, dia akan melihat Tuhan. Mau melihat yang mana? Iya, berarti harus bisa dong. Melihat itu tiga, dengan mata lahir, dengan pikiran, dengan mata kolbu. Sudah bisa belum? Nah makanya selama ini Quran hanya bersifat kata-kata atau pengetahuan, tidak bisa melihat yang dibaliknya. Nah itulah, nggak apa-apa ya. Kita baru memulai ya, teruskan dulu. Tolong perhatikan kalimat ini, karena kalimat ini sudah mengalami pendangkalan yang luar biasa. Kullu nafsin zaikatul maut. Sering dengar? Kapan? Biasanya kalau orang meninggal mau disolatkan di masjid, pasti ayatnya ini. Kullu nafsin zaikatul maut. Apa artinya katanya? Setiap yang hidup pasti mati. Betul kalimat itu. Kalau yang hidup pasti mati, nggak usah ada ayat. Karena setiap yang hidup ya pasti mati. Karena tidak ada yang abadi. Karena Allah sudah bilang, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kan semua itu pasti akan musnah kecuali satu, wajahnya. Kalau setiap yang hidup pasti mati, nggak perlu ada ayat. Itu ayat menjadi sia-sia. Sekarang saya kasih makna sedikit. Kullu nafsin zaikatul maut, artinya setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Beda. Ulangi. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Jadi merasakan rasanya mati itu pada saat bernyawa atau sesudah tidak bernyawa? Kalau begitu ganti pertanyaannya, merasakan mati itu setelah mati atau pada saat masih hidup? Ah, udah mulai waras. Saya seneng. Karena orang yang sudah mati itu tidak merasakan rasanya mati. Coba tanya orang mati, gimana rasanya mati? Ah, ini udah mulai waras. Ya, memang kadang-kadang ketika kita waras itu malah disalahkan orang yang nggak waras. Nggak apa-apa kalau disalahkan sampai yang nggak waras. Ulangi. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Jadi merasakan mati pada saat masih hidup atau setelah mati? Pada saat masih hidup. Ada perintahnya? Ada. Nabi Muhammad bilang, mut anta qabla mut. Belajar mati sebelum kamu mati. Belajar mati selagi hidup. Dirubah bahasanya oleh leluhur kita di tanah Jawa. Jadi apa? Mati sajroning urip. Jadi mati sajroning urip itu ini kullu nafsin zaikatul maut, yang didangkalkan selama ini. Karena apa? Gak mau mikir. Setiap yang hidup pasti mati. Gak perlu ada ayat. Udah otomatis kok. Karena tidak mungkin sekelas Allah mengirim surat kepada kita gak ada pesan. Bukankah ini surat? Surat itu udah ada pesan loh. Nah pesannya kita tangkap. Yuk sekarang. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Jadi merasakan rasanya mati ketika hidup atau setelah mati? Kata Nabi,
mut anta qabla mut. Oke? Kata leluhur kita, mati sakjroning urip. Leluhur kita di Jawa Barat bikin lagi pernyataan yang berbeda. Sing bisa nganjang kapageto. Esensinya sama? Sama. Ini belajar universal, belajar komprehensif, supaya pemahamannya kompre, tidak parsial, sehingga sudut pandang kita jadi luas. Lanjut, lanjut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Baik, sekarang saya tanya, kenapa hari ini kita takut mati? Karena kita belum belajar mati selagi hidup. Yang sudah pada belajar mati selagi hidup gak takut mati lagi, karena ternyata mati itu enak. Kenapa kita tidak rindu mati? Karena kita belum merasakan enaknya. Sesuatu yang belum terasa enaknya jelas tidak dirindukan. Makanya di Quran surat An-Nisa, nanti pulang ke rumah baca An-Nisa 66. Ada perintah di situ. Perintahnya gini, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Dan yang melaksanakan pelajaran ini hanya sebagian kecil saja dari dirimu. Dan jika mereka melaksanakan pelajaran ini, maka mereka akan menjadi kuat imannya. Jelas, bunuh diri yang dimaksud di sini bukan bunuh diri minum baygon, bukan putus asa dengan kehidupan kemudian mengakhiri kehidupan. Bukan, gak mungkin ada perintah dari Allah yang kemudian menyakiti kita. Tidak. Jadi bunuhlah dirimu itu sebetulnya lebih mengacu kepada perintah belajar mati selagi hidup. Oke, pernah lihat orang mati? Sering kan? Pernah ditanya nggak? Mau sabunnya apa? Tanya. Mau kain kapannya merek apa? Mau dikuburnya di mana? Minyak wanginya Hermes atau minyak duyung? Ditanya nggak? Pernah tanya? Belajar dari orang mati itu yang paling penting adalah lihat cara orang mati berserah diri total. Tidak ada perlawanan lagi. Seperti itu harusnya kita kepada Allah. Karena yang punya rencana hebat tentang kehidupan kita bukan kita, Allah. Harusnya kita total pasrah kepada Allah. Orang yang sudah total pasrah kepada Allah disebut muslim. Muslim itu dari kata dasar Islam. Islam itu artinya adalah pasrah. Jadi muslim adalah orang yang sudah total pasrah kepada Allah, persis seperti orang mati. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi orang yang berserah diri. Didangkalkan, janganlah kau mati kecuali sudah beragama Islam. Maaf, apakah orang yang sudah mengaku beragama Islam akan selamat? Belum tentu. Syarat mati itu harus menjadi seorang muslim. Dan muslim itu bukan orang yang mengaku, tetapi yang sudah benar-benar seperti orang mati. Paham sampai sini? Paham sampai di sini? Oke. Agak di-upgrade sedikit ya pengetahuannya. Karena kalau kita cuma itu-itu aja ngajinya, bosen. Quran itu ada leveling, ya. Dibuka ini nanti buka lagi, dibuka ini buka lagi. Karena apa? Begitu kesadaran kita berbeda, Quran akan mengajarkan pengetahuan yang berbeda di tingkat kesadaran yang berbeda. Itu hebatnya Quran. Makanya tidak bisa dimonopoli, tidak bisa dimonopoli oleh si A, si B. Enggak. Allah tanpa batas, pengetahuannya tanpa batas. Oleh karena itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Makanya Allah mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk.
Manusia manapun tidak boleh menghakimi orang lain sesat atau tidak sesat. Tidak haknya bagi dia. Itu Allah yang mengatakan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di dalamnya dan siapa yang mendapati petunjuk. Kalau Allah kita tahu tersesat, pasti akan ditunjukkan jalannya. Itulah cara Allah, hebat. Begitu kamu melekat pada harta, langsung sama Allah diambil hartanya. Betul? Karena kata Allah bahaya ini, bahaya, diambil dulu supaya renggang kita dengan kemelekatannya renggang. Nanti begitu kita sudah sadar bahwa harta bukan milik kita, hanya titipan dari Allah, kata Allah, sudah sadar sekarang, kasih lagi. Gak sadar lagi, ambil lagi. Makanya tidak ada orang yang kaya abadi dan tidak ada orang yang miskin abadi. Tidak ada siang yang abadi dan tidak ada malam yang abadi. Yang abadi adalah siang dan malam. Oke? Makanya yang abadi adalah perubahan. Sampai sini mengerti? Oke. Apa kullu nafsin za'iqatul maut? Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Kapan? Ketika masih hidup. Supaya apa? Supaya dia tidak takut mati. Kenapa takut mati? Karena belum merasakan rasanya mati. Itu aja. Clear? Lanjut. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Lihat saya semuanya. Keburukan bisa jadi yang akan melahirkan kebaikan. Kesalahan bisa jadi yang akan melahirkan kebenaran. Kekacauan bisa jadi yang akan melahirkan kedamaian. Jadi keburukan dan kebaikan mulai sekarang tidak usah dibenturkan. Itu hanya suatu proses perjalanan. Pernah dengar ada orang menjadi ulama, menjadi kiai gara-gara dia harus pesantren di penjara? Pernah dengar? Pernah dengar? Jadi apa kabar? Tidak usah dijustifikasi. Karena justru yang melahirkan dia menjadi baik kan pernah dia melakukan keburukan. Jadi kebaikan dan keburukan di ayat ini dikatakan jangan kamu duelkan, jangan kamu tandingkan. Karena kebaikan dan keburukan dua-duanya mengajarkan pelajaran yang sama. Ketika melakukan keburukan, ini loh akibatnya. Ketika melakukan kebaikan, ini loh akibatnya. Dari akibat itulah kita mendapatkan pelajaran. Jadi mulai sekarang stop usil pada orang lain yang disebut buruk oleh pikiran kita. Karena baik dan buruk adalah penilaian pikiran. Ulangi, baik dan buruk adalah penilaian pikiran. Bahkan sesuatu disebut baik oleh si A bisa saja disebut buruk oleh si B, tergantung si penilainya siapa. Betul? Oleh itu baik dan buruk hasil penilaian pikiran. Oke? Jadi jangan menilai peristiwa dengan baik dan buruk, karena sebuah peristiwa itu terjadi ada alasan terjadinya, ada pesan di belakangnya. Lihat saya semuanya. Gunung meletus baik apa buruk? Baik apa buruk? Tidak baik, tidak buruk. Baru aja diajarkan masih salah. Setelah gunung meletus, petani panen, subur hasilnya. Baik apa buruk? Baru aja diajarkan, udah salah lagi. Ini masalah besar kita, kurang menyimak. Tapi ingin disebut katanya sudah memulai kehidupan. Ini hidupnya belum mulai nih. Orang masih terjebak baik buruk, benar salah, belum mulai kehidupan. Sudah masuk satu indikator, belum mulai. Lihat saya, gunung meletus, baik apa buruk? Tidak baik, tidak buruk. Apakah itu kebenaran? Yes, kebenaran. Apa pesannya? Tangkap pesannya. Tangkap pesannya. Apa pesan di balik meletusnya gunung ini? Oh, karena material di atas bumi sudah mulai jarang.
mineral-mineral untuk tanaman sudah mulai jarang. Maka perut bumi menumpahkan cinta kasihnya, dem. Akibatnya apa? Mineral bumi yang di bawah diangkat ke atas, sehingga para petani sekarang sudah mulai bisa menanam dengan tanaman yang lebih subur lagi. Ketika petani, itu panennya luar biasa, hasilnya banyak akibat letusan Gunung Merapi. Baik apa buruk? Tidak baik, tidak buruk. Karena baik dan buruk penilaian manusia. Yang ada adalah kebenaran. Karena semesta sedang mengajarkan kebenaran. Jadi sebetulnya karena kecentilan manusia, apapun diberi nama. Ini baik, ini buruk. Jadi baik dan buruk semua hasil kecentilan manusia. Siapa yang centil? Manusia. Centil. Semua yang terjadi, terjadilah. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita jangan dinilai. Ya Allah, apapun yang terjadi pasti di belakangnya ada pesan yang hendak Engkau sampaikan. Berikanlah kemampuan ya Allah agar aku bisa menangkap pesan itu. Baru kehidupan dimulai. Gitu nggak selama ini? Gitu apa tidak? Kalau ditanya sama saya, jawabannya OTW ayah. Besoknya saya tanya lagi, gimana hari ini sudah berubah? OTW ayah. Awas, OTW itu bukan on the way. Bisa jadi OTW itu apa? Ya? Tungguan wae. Oke, lanjut dulu. Pelan-pelan ya. Di Quran surat Ali Imran ayat yang ketiga, Allah menyatakan lagi ayat yang 185. Surat ketiga ayat 185. Perhatikan saya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ada lagi, tiap-tiap jiwa harus merasakan rasanya mati. Ini hadiah dari semesta. Makanya para nabi, para rasul itu sebetulnya diutus ke semesta ini untuk mengajarkan ilmu ini, supaya manusia bebas dari rasa takut akan kematian. Paham? Oke. Kemudian Allah mengatakan, dan sungguh akan ditunaikan pahalamu pada hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Hari saat kita dibangkitkan dari kematian. Kapan itu? Saat kita merasakan mati selagi hidup. Disitulah kita akan merasakan kebangkitan kesadaran. Di situ kita akan merasakan kebangkitan kesadaran. Karena kalau kita bicara hari kebangkitan, selalu saja nanti, belum tentu kebahagiaan. Hari kebangkitan itu adalah sekarang. Kita mau bangkit atau tidak, terserah kita sekarang. Mau bangkit apa tidak? Bangkit dari apa? Bangkit dari ketidaksadaran agar kehidupan bisa dimulai.